Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedang melakukan perbaikan pada mobil spin yang agak asing ke telinga kalian ya teman-teman. Kendalanya ada di mana? Tentunya kendalanya ada di evaporatornya yang sudah bocor teman-teman. Di sini kita gak bisa spill saat pembukaan teman-teman karena kita cuma berdua, gak ada yang megangin kamera. Yang jelas kita hal pertama yang harus kita buka ekspansinya terlebih dahulu. Oke sob, kita lanjutkan nanti setelah kita turunkan evaporatornya ya. Dan ini dia evaporator yang sudah kita turunkan. Terlihat di sini sudah ada bercakan oli teman-teman. Olinya itu dari mana? Tentunya olinya itu dari kompresor. Kok bisa keluar dari evaporator bang? Karena si evaporatornya sudah bocor teman-teman. Kalau si evaporatornya tidak bocor, dia tidak akan mengeluarkan oli ya teman-teman. Ini coba kalian lihat sendiri. Kita bongkar sak setir-setirnya kita turunkan supaya dashboardnya bisa keluar dan box evaporatornya bisa kita angkat, termasuk kipasnya ya teman-teman. Di sini kita buka dan pangkonnya sendiri itu ada di depan di belakang kipas, dan ada juga baut evaporator yang berdempetan dengan ekspansi, yaitu baut 10-an. Di situ kita harus buka juga teman-teman. Di sini evaporatornya sudah terlihat mengeluarkan tanda-tanda korosi teman-teman. Untuk sekarang kita akan melakukan pergantian evaporatornya teman-teman. Kenapa kok gak diperbaiki aja bang? Bukannya kita gak bisa untuk memperbaiki evaporator yang sudah bocor ini teman-teman. Sebetulnya itu kita bisa, tapi demi menjaga keamanan dan jangka panjang kita melakukan pergantian. Sebelumnya sudah kita konsultasi kepada ownernya, ini enaknya mau gimana. Ternyata si owner memilih untuk diganti aja bang supaya jangka panjangnya lebih awet. Ya sudah, kita ganti untuk si evaporatornya. Karena si evaporatornya sudah kita pasangkan lagi ke boxnya, tinggal kita pasangkan lagi ke dalam pangkonnya ini teman-teman. Berhubung pada saat pembukaan tadi kita tidak bisa menjepil apa yang kita buka, dan sekarang kameramen sudah ada, kita sepil lagi apa yang kita pasangkan lagi ya teman-teman. Oke, tonton video kita sampai kita memasangkan dashboardnya kembali ya sob. Karena baut 13-an yang sebelah kanan 2 sudah kita pasang semua. Lanjut kita pasangkan lagi baut 13-an yang ada pada pangkon bagian setir. Tidak lupa soket blowernya Om Yono pasang juga. Di sini kita pasang lagi pangkon yang berbaut 10-an 3 biji ini teman-teman. Karena untuk pangkon-pangkonnya setelah kita pasang semua, kita lanjutkan ke pemasangan dashboardnya. Untuk si mobil spin ini, dia tuh bautnya tidak seperti baut-baut pada mobil umumnya. Di sini si mobil spin ini pakai baut 7 teman-teman. Jadi kita harus beli dulu kunci T beserta kunci ringnya. Di belakang speedo ini ada baut 7 yang kita kencengin pakai kunci T. Setelah itu kita pasangkan lagi speedometernya dan soketnya, tidak lupa kita pasangkan lagi ya teman-teman. Dan di speedonya ini dia tuh juga ada baut 7 4 biji, di atas 2 dan di bawah 2. Ini kita harus pasangkan lagi. Terus kita pasangkan lagi baut 7 yang ada di kanan ini. Dan setelah itu Pak Yono akan melanjutkan ke pemasangan laci pada bagian sebelah kiri. Di sana ada baut 7 2 biji. Terus Pak Yono akan melanjutkan ke pemasangan tip dan kita melanjutkan ke pemasangan tutup speedometernya. Untuk si baut pada bagian tip ini ada baut obengan atau baut plus. Di sini ada 4 biji bautnya. Setelah pemasangan tipnya sudah selesai, lanjut ke pemasangan tombol AC-nya. Soketnya kita pasangkan terlebih dahulu dan bautnya lalu kita pasang. Setelah itu kita pasangkan sen 2 dan covernya ini. Di situ ada soketnya juga kita pasang lagi. Di sini sudah memasuki tahap-tahap terakhir. Kita pasangkan baut-baut yang ada di bawah, itu baut 7 semua. Tinggal kita pasangkan cover-cover yang sudah kita buka tadi di samping, di atas, dan di kanan. Terus kita pasang lagi pada cover pada bagian bawah setir dan kita pasangkan tutup setirnya yang pada bagian atas ini. Terus kita pasangkan lagi cover pada sebelah kanannya. Dan di sini Pak Yono melakukan pemasangan cover porseneling. Sebelum pemasangan kita itu sudah melakukan pengecekan bocor terlebih dahulu. Dan ternyata si mobil spin ini tidak ada bocor pada lainnya. Terus kita melanjutkan ke pengisian oli beserta freonnya.
Untuk pemasangan kipas ini nggak sempat kita rekam karena kita lupa yang mau ngerekam ya teman-teman. Tapi yang jelas ini sudah kita pasangkan kembali apa yang sudah kita buka. Dan alhamdulillah si mobil spin ini kembali dingin. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.